Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan. Video kali ini adalah kelanjutan dari pembahasan video LK1.1 kemarin, dan di video yang sudah lalu sekitar 1 bulan yang lalu, di sini saya hanya sedikit berbagi bagaimana cara mengisi LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Nah, sebelumnya itu kita kembali lagi ke LK 1.1 identifikasi masalah, yang mana nantinya pada kolom yang sudah kita identifikasi akan kita muat lagi ke kolom yang di tabel berikutnya pada LK 1.2 pada hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah, pengisian manakah yang akan diambilkan? Nah, ini dia Bapak Ibu. Jenis permasalahan sudah tidak kita ambil lagi, terus analisa identifikasi masalah juga tidak. Nah, masalah yang diidentifikasi diambil, analisis identifikasi masalah juga yang diambil. Ini keduanya yang harus kita salin ke tabel yang berikutnya pada LK1.0 pada hasil eksplorasi penyebab masalah. Yang ini kita ambil ya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sudah isikan kemarin, yang sudah saya pandu kemarin. Nah, ini yang kita copy paste dan kita masukkan pada tabel berikutnya pada LK1.2. Nah, baik. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan LK 1.1, selanjutnya Bapak Ibu masuk pada LK 1.2, yaitu eksplorasi penyebab masalah. Bapak Ibu masukkan nama, terus asal institusi yang sedang Bapak Ibu pakai. Contohnya kalau Bapak Ibu guru SD, terus mengikuti PPG-nya dengan menggunakan mata pelajaran seperti matematika, biologi, atau sejenisnya, maka Bapak Ibu harus mengajarnya di SMP. Nah, maka asal institusi di sini Bapak Ibu mengikuti apa yang Bapak Ibu lalui di tahap PPG ini, yaitu di SMP. Tapi kalau Bapak Ibu yang SMP, SMA yang sudah asli-aslinya sudah mengajar di instansi seperti itu, berarti Bapak Ibu tinggal mengisi sesuai dengan nama sekolahnya. Nah, di sini ada panduannya, Bapak Ibu boleh mengikuti kajian literatur, nanti sendiri dibacakan, ada pada LK Bapak Ibu masing-masing nanti saat mendownloadnya. Terus selanjutnya di sini kita langsung saja pada tabel. Nah, di sini dia tabel hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah, dari LK 1.1 tadi kita sudah salin, yaitu masalah yang diidentifikasi, sudah kesulitan memahami konsep hitung operasi kekalian pembagian dalam bulat. Terus hasil eksplorasi, hasil eksplorasi, dan selanjutnya kita analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, Bapak Ibu kembali lagi ke panduan. Nah, di sini petunjuk. Pada langkah ini Anda akan melakukan eksplorasi penyebab masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu pada LK 1.1 yang sudah dimuat tadi di 2 tabel tadi dan di 2 kolom tadi. Sekarang gunakan petunjuk berikut untuk membantu Anda dalam eksplorasi penyebab masalah. Nah, di sini Bapak Ibu, pada kajian literatur, terus wawancara guru, wawancara dengan pakar dan pihak terkait. Saya sedikit berbagi Bapak Ibu, wawancara dengan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat sekolah. Ini saya pernah bertanya ke dosen pembimbing. Kebetulan di kelas kami itu ada beberapa kepala sekolah yang dalam kelompok kami. Nah, di situ dosen penguji bilang bahwa Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu harus ke kepala sekolah kita masing-masing. Di sini kan guru juga kepala sekolah juga kan sudah termasuk teman sejawat. Nah, maka kita boleh bertanya kepada kepala sekolah yang sedang mengikuti PPG bersama kita. Nah, supaya memudahkan kan. Nah, karena memang kesulitan kita itu nantinya di saat kita mewawancara kepala sekolah kita agak sulit karena kesibukan kepala sekolah kita masing-masing. Nah, di sini pengawas sekolah juga boleh, rekan sejawat. Nah, rekan sejawat ini bisa jadi kalau contoh punya saya itu, saya kan guru matematika SMP, dan kebetulan di kelas saya itu rata-ratanya adalah yang mengikuti PPG adalah guru SMP, yaitu guru matematika. Nah, itu namanya rekan sejawat. Kita bisa berkolaborasi dan saling tukar pikiran di situ. Nah, kalau memang ada di sekolah Bapak Ibu juga silakan. Tapi kalau tidak ada, saya saranin ya
rekan sejawat Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPG saja. Sementara wawancara dengan pakar dan pihak terkait di sini agak sulit juga ya untuk kita definisikan yang pakar ini seperti siapa. Para dosen kalau dikatakan pakar pun mereka tidak mau. Sementara orang yang sudah menjadi guru besar pun kadang-kadang kita wawancara ada kesulitan dan hambatan juga. Jadi ya kemarin kita dikasih kemudahan juga bahwa bukan kemudahan ya, artinya ada solusinya bahwa dosen juga itu termasuk adalah pakar, artinya orang yang profesional di bidangnya. Maka saya lakukan wawancara dengan dosen saya. Maksudnya dosen saya sewaktu saya masih kuliah, bukan pada saat PPG. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan isikan ini. Analisis eksplorasinya, Bapak Ibu bisa tulis kajian literatur, boleh. Kajian literatur ambilnya di mana? Kajian literatur. Bapak Ibu bisa mengambilnya, contohnya ada beberapa kajian lah, kira-kira yang berkaitan dengan kesulitan memahami konsep operasi filter kalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, kajian literatur Bapak Ibu bisa mengambil di sumber berupa buku, bisa juga pada internet. Tapi saya saranin lebih bagus itu pada Google Scholar ya, Google Cendekia. Nah, di situ biasanya ada kemudahan-kemudahan di situ kita banyak temui sumber-sumbernya di situ. Nah, saya sebagai salah satu contoh saya ambilkan kajian literaturnya ya. Nanti Bapak Ibu boleh membuktikan apakah benar ini kajian literaturnya. Saya coba ambil dokumen yang lama. Ini dia kajian literatur. Sebenarnya terlalu panjang sih punya saya, tapi ya namanya kajian literatur. Ya, contoh seperti ini salah satunya. Ini dia kajian literatur. Kurangnya pemahaman konsep subjek, sulit mengabstraksi, menganalisis. Nah, ini sesuai dengan apa yang dipendapatkan oleh ini sumbernya di sini. Nah, ini namanya kajian literatur. Berikutnya kalau wawancara dengan guru ya seperti tadi yang saya bilang, wawancara dengan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat. Boleh dengan guru sendiri, teman sekolah kita, terus kepala sekolah, boleh kepala sekolah kita sendiri atau bisa juga kepala sekolah yang sedang mengikuti PPG bersama rekan-rekan sekalian. Pengawas sekolah demikian, yaitu pengawas kita di Dinas Pendidikan. Rekan sejawat, nah rekan sejawat ini artinya teman seprofesi, dan lebih gampangnya adalah teman seprofesi yang sedang mengikuti PPG. Di situ kita bisa bertukar pikiran. Wawancara dengan pakar kalau ada. Kalau saya kemarin cuma awalnya kajian literatur waktu pada siklus 1. Terus wawancara. Pakarnya tidak ada. Jadi ya sebenarnya harus wajib sih, tapi ya karena memang dosen juga memaklumin itu karena memang kriteria pakar ini juga agak sulit sih. Nah, pada siklus 2 saya buat lagi wawancara dengan pakar. Nah, wawancaranya itu tidak harus langsung ketemu tatap muka, bisa juga melalui teleponan, WhatsAppan, atau buat angket dan lain-lain. Tapi saya kemarin melalui pesan WA saja. Pesan WA saya buat pertanyaan, terus saya suruh dosennya itu kalau bisa membuat voice note supaya bisa menjadi bahan bukti sewaktu-waktu kalau dimintakan ya ada buktinya, tidak harus rekayasa kan seperti itu. Jadi setelah di voice note saya mengetik lagi. Nah, contohnya seperti ini, saya ambilkan salah satu contoh. Saya ambilkan nah ini dia, sebentar. Wawancara dengan guru sejawat, kajian literatur, wawancara guru, wawancara pakar. Nah ini dia nih, saya ambilkan. Sebenarnya banyak sih di voice note-nya, tapi ya saya ambilkan yang secukupnya saja lah, jangan terlalu banyak. Sesuai kebutuhan kita saja. Nah ini dia. Kebetulan pertanyaan saya itu bukan terkait kesulitan memecahkan masalah, memahami. Pertanyaan saya kemarin, seingat saya itu adalah
Nah, ini dia ya, berinovasi ya, tidak salah. Baik, di sini tadi sorry yang hasil wawancara dengan pakar tadi, yaitu dosen saya di Yayan Ambon, semasa saya mengikuti perkuliahan S1 saya. Nah, saya melakukan wawancaranya melalui via voice note di aplikasi WhatsApp. Jadi saya wawancara, dia awalnya saya mengetik biasa saja, selanjutnya itu dosennya itu merekamnya dengan voice note. Jadi saya tinggal menyalinnya saja seperti ini. Nah, di sini saya wawancarakan itu ada beberapa permasalahan. Pertama, kemampuan guru dalam berinovasi masih kurang. Kekurangan kemampuan guru dalam berinovasi, guru belum mengoptimalkan pemanfaatan model-model pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi dan siswa, terus kurang memahami model-model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan siswa. Nah, empat ini saya kirimkan melalui aplikasi WhatsApp dan selanjutnya dosennya menjawab melalui voice note yang saya salin seperti ini. Nah, rekan-rekan sekalian, artinya kalau kita sudah memiliki kajian-kajian literatur hasil wawancara, tapi wawancara guru kepala sekolah pengawasnya belum ada, bukan berarti harus semuanya harus diwawancara. Kalau wawancara pengawas atau dan kepala sekolah juga sudah cukup. Terus kalau wawancara teman sejawat dan kepala sekolah juga sebenarnya sudah cukup sih, sudah kuat. Nah, dan itu sudah aman. Nah, seperti itu. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan tetap semangat mengikuti PPG dalam jabatan. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam berproses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.